Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nadila Khorinisa dengan NIM 205200063. Saya dari kelas Tadris Bahasa Inggris 4C. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran pendidikan di era revolusi mental. Yang pertama yaitu, apa itu revolusi mental? Revolusi dalam bahasa Latin revolutio artinya berputar arah, yang berarti perubahan fundamental atau mendasar dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat. Sedangkan mental atau tepatnya mentalitas adalah cara berpikir atau kemampuan untuk berpikir, belajar, dan merespons terhadap suatu situasi atau kondisi. Jadi, revolusi mental dapat diartikan perubahan yang relatif cepat dalam cara berpikir kita, dalam respon, bertindak, dan bekerja. Dan makna revolusi mental bagi satuan pendidikan adalah terjadinya perubahan pola atau cara pikir yang diiringi perubahan sikap dan perilaku warga sekolah. Dengan komitmen yang tinggi serta konsisten yang bermuara pada lahirnya generasi emas, generasi muda yang cerdas dan berkarakter untuk membangun bangsa dan sekolah yang berkualitas. Selain itu, juga dibutuhkan komitmen dan konsistensi semua komponen dalam mengimplementasikan revolusi mental dalam konteks satuan pendidikan. Revolusi mental ala satuan pendidikan disebut harus menjadi embrio lahirnya sekolah yang berkualitas. Jadi, sesungguhnya sekolah berkualitas bukan terletak pada angka atau nilai ujian nasional yang menjadi ukuran kualitas satuan pendidikan, melainkan pada karakter sikap, perilaku, dan pada hati yang terwujud dalam tindakan. Dan yang kedua yaitu pendidikan di era revolusi mental, yaitu tidak lain sekolah revolusi mental yang menjadikan semua tempat menjadi sekolah bagi putra-putri bangsa Indonesia. Semua orang menjadi guru yang dapat diteladani karena sikap dan kepribadiannya yang terpuji, dan setiap waktu adalah belajar menjadi solusi tepat bagi kita untuk memulai melakukan gerakan nasional revolusi mental. Dengan berbagai gempuran arus globalisasi yang merubah cara berpikir, perilaku, dan kepribadian kita, pilihan pada revolusi mental setiap kita agar fokus gerakan yang ditujukan kepada generasi muda atau para putra-putri bangsa yang masih di usia sekolah, dan melalui pendidikan kita akan meyakini bahwa gerakan nasional revolusi mental segera mewujud. Yang terakhir yaitu strategi revolusi pendidikan, yaitu gagasan revolusi mental yang menjadi ide sentral pemerintahan baru seharusnya dimulai dari sektor pendidikan. Revolusi mental harusnya memberi arah baru dalam operasional pendidikan, khususnya dalam hal kurikulum dan strategi pembelajaran. Berikut beberapa strategi revolusi pendidikan menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Sulistyo mengusulkan gerakan revolusi mental di bidang pendidikan dilakukan dalam 4 komponen. Yang pertama, revolusi manajemen makro pendidikan nasional, itu pengelolaan pendidikan yang harus konsisten dengan merit system, dalam arti menempatkan pejabat mengutamakan konsistensi antara rencana dan aplikasi dari suatu kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, yaitu revolusi manajemen pendidikan daerah, yaitu untuk revolusi manajemen pendidikan daerah, dia mengatakan masih sangat mengkhawatirkan. Salah satu faktornya adalah karena kapasitas para pengelolaan kurang meyakinkan. Yang ketiga, revolusi manajemen satuan pendidikan sekolah. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan karena kurang efektifnya pengelolaan suatu pendidikan. Maka demi memacu peningkatannya mutu pendidikan secara nasional, sekolah harus jadi institusi pendidikan yang profesional. Dan yang terakhir, revolusi pembelajaran. Sistem pembelajaran harus diganti dari menghafal sejumlah pengetahuan tingkat rendah dengan uji kognitif tingkat rendah, seperti ujian nasional, menjadi penciptaan iklim sekolah dan pembelajaran yang mencerdaskan serta membantu siswa optimal dan mandiri. Yang berikutnya, kesimpulan. Revolusi mental dapat diartikan perubahan yang relatif cepat dalam cara berpikir kita, dalam merespon, bertindak, dan bekerja. Makna revolusi mental bagi suatu pendidikan adalah terjadinya perubahan pola atau cara pikir yang diiringi perubahan sikap dan perilaku warga sekolah. Dengan komitmen yang tinggi serta konsisten yang bermuara pada lahirnya generasi emas, generasi muda yang cerdas dan berkarakter untuk membangun bangsa, dan inilah sekolah yang berkualitas.
Indonesia harus terus melakukan dengan membangun jati diri atau membangun karakter bangsa akan dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui pendidikan ini diharapkan akan memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak, sehingga dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita, generasi penerus bangsa Indonesia. Oke, hanya ini penjelasan dari video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thank you for your attention. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.